Habis sidang saya. Astagfirullah. Habis ini kan keluar. Nanti keluar Pak. Oke, Erik. Oke. Yes. Oke. Bang, untuk Abang, ini agendanya sebenarnya hari ini seperti apa sih untuk olahraga dan olahraga sendiri untuk PH sendiri? Tujuannya seperti apa? Ya, sebetulnya begini, untuk lebih afdolnya, mungkin Ibu Bonita dulu yang memberikan statement sedikit saja. Silakan. Baik. Selamat siang semuanya. Ya, para media terima kasih ya untuk dukungannya. Agak gede Kak suaranya, maaf. Oke, untuk media terima kasih untuk dukungannya yang memang jejak digital saya sebagai istri almarhum masih tetap ada dan diingat. Jadi di sini saya ucapan terima kasih untuk para media untuk lebih lanjutnya mengenai sidang ini saya serahkan dengan pengacara saya. Nah, sedikit dari hasil itu nanti bisa dijelaskan sama ada intinya dari kakak yang datang sini apa? Dengan lawyer saya. Oke, siap. Bang Raja, silakan untuk diperjelaskan. Oke, silakan Pak ya. Terima kasih. Saya selaku kuasa hukum Ibu Bonita dan anak-anaknya yang perlu diberikan suatu legal standing bahwa Ibu Bonita ini dan anak-anaknya adalah perkawinan yang secara agama telah disahkan oleh menurut agama. Namun dalam hal ini Ibu Bonita ini memang secara legal standing belum terregistrasi di kantor urusan agama. Nah, di satu sisi yang harus dipahami, kenapa Ibu Bonita ini mengajukan permohonan pembatalan isbat ya, pembatalan isbat, bukan pembatalan perkawinan, isbat. Karena apa? Karena ada kepentingan hukum Ibu Bonita dan anak-anaknya, karena anak-anak ini adalah hasil perkawinan biologis antara Ibu Bonita dengan John Kuswoyo gitu. Nah, dengan demikian Ibu Bonita melihat ada satu permohonan dari istri pertamanya, Ibu Sustrini, dan juga sudah mempunyai keturunan 2 orang anak, dan dia mengajukan isbat nikah ini dengan alasan bahwa Ibu Sustrini merasa suaminya telah wafat tahun 2000. Oke. Nah, di tahun 2000 itu diajukanlah permohonan isbat dan memberikan kepastian hukum bahwa Ibu Sustrini ini adalah pernikahan resmi dengan John Kuswoyo dan ada anaknya. Namun perlu dipertimbangkan, saya selaku kuasa hukum banyak hal-hal yang tercederai dengan pengajuan isbat nikah itu. Jadi concern saya sebagai lawyer bahwa mengatakan ada kecacat hukum dalam pengajuan permohonan isbat nikah antara Ibu Sustrini dan anak-anaknya dengan almarhum almarhum John Kuswoyo, dan itu ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan dikabulkan. Dengan dikabulkannya isbat nikah itu diajukanlah atas perintah Pengadilan Agama untuk menerbitkan buku nikah, berarti sah perkawinan antara Ibu Sustrini dengan John Kuswoyo. Namun di situ banyak hal-hal yang tidak bisa saya ungkapkan secara publik karena ini merupakan kerahasiaan atau hal yang tidak pantas saya sampaikan di media. Tapi konotasi yang perlu Anda pahami adalah bahwa isbat itu cacat hukum. Itu poinnya. Bang, oke, izin. Ini kan almarhum dari Om John Kuswoyo sendiri kan meninggal tahun 2018 gitu. Lalu ini bisa dibilang untuk penggugatnya sendiri baru hari ini nih. Maksudnya kan ini kan udah lama, kenapa baru hari ini bisa dibilang ketidaksetujuan lah dari istri pertama ini kenapa baru sekarang Bang? Boleh Bang dijelaskan? Kita tidak melihat itu karena apa? Yang terpenting di sini dengan wafatnya John Kuswoyo di tahun 2023 akhir, istri pertamanya ini namanya Sustrini mengajukan isbat
untuk mendapatkan legal standing dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai domisilinya Ibu Sustrini. Tiba-tiba oleh pengadilan dikabulkan, dan kami mengetahui bahwa permohonan itu sendiri banyak hal-hal yang dilanggar atau secara hukum legal standingnya tidak jelas, gitu pertama. Terus kedua, bahwa banyak hal-hal yang dicurigai secara hukum bisa dibatalkan oleh pengadilan karena produk itu adalah produk Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Ibu Bonita ini dan anak-anaknya punya kepentingan, wah ini tidak benar, jadi diajukanlah permohonan pembatalan isbat nikah gitu. Bang, itu permohonan isbat nikahnya kalau dari pihak abang ada indikasi menuju ke mungkin harta dan lain-lain gitu sih bang? Ya, pertama yang perlu saya sampaikan, ini tidak terlepas dari kebendaan ya. Kebendaan perkawinan dengan istri pertama secara siri, dengan istri kedua dengan Ibu Bonita juga pernikahan siri. Disinilah letak bahwa kalau diberikan satu statement bahwa perkawinan itu adalah perkawinan yang tidak sah, dan muaranya nanti adalah kepada kebendaan. Bang Raja mau mengomentari terkait gugatan ini? Jadi begini, terima kasih untuk para media yang menurut saya apa yang saya akan Tunggu bang, bentar bang. Oke. Cek. Yuk. Terima kasih ya untuk para media. Sebelum saya menambahkan daripada rekan kami Pak Haji Dodi, ini saya perkenalkan anak dari Yon Kuswoyo, ya. Namanya Bella Aron. Ya. Ini asli nih anaknya nih, ya. Asli anaknya, ya. Karena sejak pernikahan tahun 1995 lahirlah seorang anak yang sangat baik dan pintar di bapaknya, ya. Dan lahirnya itu pun ada akte kelahiran. Dan ini satu lagi saya perkenalkan adalah anaknya almarhum Yon Kuswoyo, nama Kenas Werto, jangan teh bapaknya gitu. Jadi ini yang saya sampaikan, bahwa sedikit saya akan tambahkan bahwa kami lakukan ini adalah ada dugaan-dugaan bahwa apa yang dilakukan istri pertama, ya, dengan dua anaknya ini ada hal cacat hukum. Tadi yang disampaikan oleh Pak Haji, kenapa cacat hukum? Karena di dalamnya ada hal-hal yang mungkin, bukan mungkin, nanti kami akan buktikan, ya. Saat ini tidak kami buktikan karena kenapa? Nanti, ya, ada waktunya kami akan buktikan itu. Dan harapan kita, ya, semoga tetap perkara ini dikawal, agar putusan daripada majelis hakim nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Karena bagaimanapun Bu Bonita ini secara digital, ya, ini tidak pernah hilang, ya, karena beliau sejak menikah dengan dengan almarhum, beliau juga seorang manajer di Diskus Plus gitu. Jadi digitalnya sudah beredar di mana-mana, tidak pernah ada hilang. Itu aja yang saya sampaikan, ya. Saya menambahkan daripada rekan saya, ya, Bang Haji. Terima kasih banyak. Bang, berarti tadi sidang hanya satu pihak doang bang yang hadir? Ya, sementara waktu seperti itu, satu pihak dari tergugat memang tidak hadir. Ya. Ini dari pihak penggugat ya? Penggugat. Penggugatnya belum datang ya? Bukan belum datang, memang nggak ada, ya kan? Alasan? Ya, alasan nanti ditanya ke panitera. Mbak Bonita, ada dampak tersendiri nggak ketika memang istri pertama itu sudah mendapatkan resmi isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama itu sendiri terhadap kehidupan Mbak Bonita sepeninggal dari almarhum terhadap keluarga? Ya dampaknya karena saya juga ada anak-anak dari almarhum itu. Nggak ada yang lain, karena memang saya dari tahun 95 sampai akhir hidupnya dia memang sama almarhum, dan tidak pernah ada kata perceraian. Saya bercerai ya secara cerai hati, kematian. Tapi kalau nggak salah
ini sebenarnya almarhum itu agamanya sudah masuk Islam karena rumor Islam? beredar Memang Islam. Islam memang Islam. Memang Islam. Orang Islam. makanya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan juga UPN karena positifnya dia agamanya Islam. Ya. Memang Islam. Mbak Bonita nggak pengen mengisbat juga? Untuk pernikahan saya, Iya. pasti nanti. Oh, memang ada rencana. Jadi begini, sedikit saya tambahkan. Tadi yang udah disampaikan tadi, Bu Bonita ini menikah masih gadis ya, masih umur 20 tahun kurang ya. Tahu kan kalau udah masih gadis bagaimana? Ya, artinya tidak mengerti apa-apa dinikahkan. Dinikahkan dengan resmi. Tadi Pak Haji disampaikan resmi. Pada saat itu ada oknum daripada yang menikahkan itu registrasinya tidak dicatat, gitu. Mana mungkin sih almarhum legend ya, legend dia akan membohongi diri dia sendiri dan membohongi anak-anak. Gitu. Dari pernikahan sampai meninggal itu tinggal bersama gitu. Jadi kalau yang satunya yang istri pertama ya memang ya sudah tidak hidup bersama gitu. Jadi itu yang diisbatkan dengan mereka karena merasa pernah menikah seperti itu. Seperti itu. Mbak Bonita, izin. Ini kan bisa dibilang pernikahan lu juga sudah lebih harusnya juga lama gitu ya Kak. Lalu apa sih akhirnya kamu baru mengetahui ternyata ada permainan dari oknum ini kenapa Mbak? Itu ketahuannya baru berapa lama sih Kak? Boleh tahu? Pas semenjak almarhum meninggal, jujur saya baru tahunya itu. Jadi ya pastinya shock dong. Hampir 24 tahun saya dengan almarhum dan dibilang pernikahan saya tidak terjaga. Lalu dari pihak mereka mengisbatkan pernikahan ibunya ini. Mbak, maaf sebelumnya. Mas almarhum Ian itu dengan istri pertama apakah sudah bercerai? Ya, sudah. Atau seperti apa sebenarnya waktu itu statusnya? Status ya, Iya, ketika Dengan istri itu. pertama. yang istri pertama. Tentunya waktu saya mau menikah dengan almarhum, kalau almarhum status suami orang, saya pun tidak akan mau. Maksudnya kan seperti itu. Jadi karena sebenarnya pernikahan beliau pun dengan istri pertama itu kan siri. Dan berpisahnya pun sudah dari tahun 80-an dengan ibu sustrinya ini. Tahun 90-an bertemu dengan saya. Seperti itu sih perjalanan saya dengan almarhum. Jadi paham aja kalau suami orang saya nggak akan mau. Dan Saya tambahkan dulu ya. Kalau di antara media ini ya, habis menikah, apa dicek buku nikahnya? Saya mau tanya, nggak mungkin di nikahnya akan dicek gitu. Kalau udah dapat buku nikah nggak mungkin dicek gitu. Kita yakin aja gitu. Itu persoalannya. Karena tidak dicek, akhirnya pada waktu meninggal suaminya, ya adalah yang keluarga dari pihak tergugat jangan cek. Ya pas memang tidak tercatat, dia gembira lah mereka semuanya. Itu kan itu kelihatannya ya Pak. Mungkin ada tambahan Pak. Oke, Bang, ini kan bisa dibilang bahwa ini baru ketahuan tahun 2018 setelah beliau wafat gitu ya Bang. Untuk ketahuannya bahwa tidak tercatat penyebabkan dari Mbak Bonita sendiri. Lalu Abang ada nggak sih rencana untuk menggugat pihak sana nih? Gitu. Ternyata diam-diam ini kayak menyelidiki dari status pernikahan Mbak Bonita sendiri. Itu kan secara tidak langsung kayak mempermainkan Mbak Bonita yang dimana kan juga sudah tahu Mbak Bonita ini sudah menikah setelah bercerai dari istri pertama. Ini bagaimana? Jadi gini, yang perlu dipahami adalah bahwa Ibu Bonita ini stressingnya untuk membatalkan perkawinan yang dimohonkan oleh Ibu Sustri dan anak-anaknya ini dimohonkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah. Itu poinnya. Nah, dengan isbat nikah ini kita tidak perlu melihat lagi siapa skenario-nya segala macam. Kalau itu nanti putusan pengadilan agama yang telah dikeluarkan isbatnya, terus kami mengajukan pembatalan dengan syarat-syarat pembatalan itu ada hal-hal yang dianggap tidak memenuhi syarat perkawinan, maka kiranya pengadilan agama akan membatalkan putusannya sendiri. Dengan dibatalkan putusan oleh pengadilan agama isbat itu, maka dengan sendirinya perkawinan Ibu Sustrini yang diperintahkan oleh pengadilan agama Jakarta Selatan untuk menerbitkan buku nikah itu dengan
lanjutan diputus, ditolak isbatnya, otomatis buku nikah juga gagal demi hukum, artinya udah tidak bisa dipergunakan lagi, satu kaitan yang tidak bisa terlepaskan gitu. Tapi dari benang merahnya tujuannya apa? Kalau saling berpegang bahwa pengen ini A, pengen ini B, tapi poin benang merahnya apa masalah harta gunung ini? Itu penekanannya di mana nih? Ya. Kalau kita mencari benang merahnya, pertama sekali yang harus dipikirkan oleh si penggugat ini atau si pemohon isbat nikah ini adalah, pertama, ibu boneka ini karena sudah ada kepastian hukum menikah dengan Yon Kuswoyo dengan melahirkan 2 orang anak, itu stressing pertama yang harus dia meminta hal-hal kepastian hukum. Ya, untuk nantinya apabila kepastian hukum itu sudah ditetapkan bahwa satu-satunya istri yang sah secara agama, dan nanti mungkin juga akan mengajukan isbat nikah ke pengadilan di wilayah hukumnya Ibu Bonita, maka pastilah Ibu Bonita dan almarhum ini sebagai suami istri. Dengan suami istri itu kelanjutannya adalah 1, kepastian hukum untuk anak-anaknya. 2, untuk kepastian harta, misalnya ada peninggalan almarhum sebagai pencaharian mereka selama menikah, itu akan diberikan satu kepastian hukum dan warisannya kepada siapa jatuhnya. Nah, di satu sisi Ibu Sustri ini juga membuat satu statement dan mengupayakan, saya juga nikah dengan Yon Kuswoyo. Nah, dan saya juga punya anak. Nah, anaknya dia untuk memberikan satu statement yang sama dengan boneka yang sama. Nanti ujiannya adalah, kepastian hukumnya adalah putusan pengadilan yang final. Mana yang final? Misalnya dikabulkan, ditolak gugatannya, permohonan isbat nikahnya Sustri ini, nanti Ibu Bonita mengajukan ke Sustri untuk isbat, memberikan suatu kepastian hukum kepada Ibu Bonita pribadi dan anak-anaknya, mungkin nanti berkaitan dengan hartanya. Itu Lanjutan, ada balik lagi apa gimana? Lanjutannya sidang apa lagi? Nah, sidang hari ini memang secara hukum bahwa Ibu Bonita dan anak-anaknya, hakim menjelaskan bahwa panggilan itu patut, artinya telah diterima oleh tergugat, baik Ibu Sustri ini dan 2 orang anaknya. Nah, karena itu sudah memberikan suatu kepastian hukum, panggilan itu diterima, maka majelis hakim tidak serta-merta juga mengabulkan dilanjutkan perkara. Untuk dipanggil berikutnya Ibu Sustri ini dan anak-anaknya yang sudah ditetapkan oleh majelis tanggal 30 September. Mbak Bonita, Ada 2. Sustrinya ada 2. Mbak Bonita emang selama berumah tangga dengan Om Kuswoyo gitu, komunikasi dengan Bu Sustri ini itu seperti apa sih? Baikkah atau memang nggak ada komunikasi sama sekali setelah mereka berpisah gitu? Loh, kan almarhum sudah tidak ada hubungan lagi dengan Ibu Sustri ini, jadi saya juga untuk apa komunikasi dengan beliau? Gitu. Saya hanya fokus ya dengan rumah tangga saya sama beliau dan ya anak-anak. Itu legal standingnya nggak kuat karena masing-masing kawin sendiri. Kalau itu tadi yang saya bilang, saya tahunya pernikahan saya sah dan dokumen anak-anak akte lahir itu kan dari mereka lahir sudah dibuatkan dengan buku nikah saya, paspor pun dengan buku nikah saya. Saya tidak tahu kalau itu dibilang tidak terdaftar. Tahunya itu almarhum kan sudah nggak ada. Itu oleh pihak anak-anak dari sana. Tapi udah ngecek sendiri kalau memang yang tidak terdaftar. Ya, memang. Ya. Oke, oke.